Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke prospek saham-saham metal di tahun 2023. Oke, metal itu kita kategorikan jadi 4. Yang pertama emas, yang kedua koper, ketiga nikel, dan keempat timah. Nah, ini aku isi yang seadanya. Ya, saham-saham emas itu apa aja, nikel apa aja, timah, koper, yang menurutku masih layak lah ditradingkan gitu. Sisanya memang masih ada yang kecil-kecilan, cuman ya lebih ke arah ya udah cukup tahu aja gitu. Nah, di emas ada Antam ya, kalian pasti tahu Antam ada emas ya. MDK juga ada emas. Medco yang kalian selama ini kira cuma saham batu bara, cuma saham oil, itu juga ada emas. Makanya kenapa kalau harga emas naik, Medco tuh bisa naik, karena Medco juga ada emas. UNTR yang selama ini juga dikira alat berat buat batu bara dan segala macam, ini juga ada tambang emasnya. Tapi memang nggak banyak, secara porsi kecil. Oke. PSAB yang ukuran lebih kecil, BRMS, itu perusahaan emas. Arti, HRTA, SQMI. Nanti aku bahas satu-satu kenapa ini menarik, kenapa ini nggak menarik, dan segala macamnya. Oke, untuk nikel ada Antam, Inco, MDKA, DKFT, IFSH. Ini kenapa aku masukin ke sini ya, padahal kan sebenarnya nggak liquid. Cuma menurutku ini perusahaan bagus. Ini bisa bagus, cuma memang secara likuiditas sangat kecil. Tins juga ada nikelnya sedikit. NICL, Harum. Nah, dia juga bakal dibahas yang mana menarik dan mana yang nggak menarik gitu. Yang kurang menarik lah, bukan nggak menarik. Karena kalau ngomong nggak menarik, ntar dikira nggak bisa naik. Padahal masih bisa. Oke. Timah ada Tins dan Koper ada MDKA. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang kayak Tins ini juga ada kopernya. Tapi memang secara porsi nggak terlalu banyak. Jadi ya nggak terlalu signifikan juga. Dan lebih dominannya ke arah timahnya sebenarnya. Oke, kita mulai dari gold ya. Kita perhatiin gold itu sebenarnya berbanding terbalik sama USD. Oke. Jadi kalian harus tahu, gold itu anggapan lawannya USD. Ini 8. Walaupun nggak ada sentimen apa-apa dari gold, ya. Tapi ketika USD-nya koreksi, gold-nya cenderung bakal naik. Itu yang terjadi. Ketika USD lagi naik, gold-nya cenderung akan turun. Jadi kita nggak membutuhkan sentimen apapun mengenai gold untuk menaikkan harga gold. Simpelnya cukup dengan USD. Itu doang. Safe haven, iya. Jadi safe haven itu anggapannya aset yang aman. Ya. Dulu safe haven itu dianggap ada 2, USD dan juga gold. Nah, cuman saking banyak yang anti USD, itulah yang bikin USD itu koreksi sampai segini sekarang. Dari yang kemarin sempat tinggi banget, koreksi terus sampai sekarang. Kenapa? Karena banyak orang udah mulai anti sama US. Nah, otomatis ini bakal membantu harga gold untuk terus naik. Apakah USD bakal stop sampai di sini aja? Menurut gue USD masih bisa turun sampai sini. Ya, setidaknya kalau rupiah 14.6, 14.7 itu bisa. Nah, kalau situasi itu terjadi, lalu bagaimana? Ya, goldnya bisa naik kencang lagi. Apa yang kelihatan banget di masa-masa sekarang? Suku bunga. Kita perhatiin suku bunga dari US ya. Ya, suku bunga dari US itu masih naik. Ya kan? Suku bunga US itu nggak stagnan, nggak diem. Walaupun naiknya lebih slow down, ya, tapi suku bunga US itu masih naik. Bahkan yang setelah kasus dari Silicon Valley Bank, kasus dari Credit Suisse dan segala macamnya, orang expect bahwa suku bunga bakal dipotong, bakal berhenti. Ternyata enggak, mereka masih menaikkan sampai 25 bps. Memang lebih kecil daripada sebelumnya. Kayak ini kan bisa naik 50, ini bisa naik 75. Cuman kalau yang sekarang ya naiknya pelan-pelan. Nah, tapi logikanya sebenarnya gini, ketika suku bunga US-nya naik, otomatis USD-nya menguat. Karena orang bakal berpegang pada USD. Tapi kebalikan, kenapa USD-nya malah turun? Ya kan? Sampai USD-nya malah turun. Karena ada terjadi beberapa faktor. Yang pertama, kita melihat slowing down. Jadi ini tahun 2022 naiknya kenceng nih, 50, 50, 50, 50. Naiknya terlalu kenceng. Makanya USD-nya juga ikutan kenceng di sini. Boom. Kenceng. Kencengan ini, hal-hal ini, inilah yang bikin SVB jatuh. Silicon Valley Bank. Ini yang bikin jatuh. Terlalu kenceng naiknya. Coba naiknya pelan-pelan ya. Mungkin ini masih aman. Oke. Nah,
Dengan udah mulainya slowdown rate ya, kenaikan interest rate-nya mulai slowdown, berarti nilai tukar USD itu bakal mulai pelan juga, bakal melemah lagi. Karena mereka tahu, ya ini suku bunga nggak bakal naik lebih jauh, segini udah mentok-mentoknya, nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau naik pun ya paling maksimal berapa sih? Ya udah tercermin di harga USD-nya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Saudi Arabia considers accepting yuan. Ya, artinya Saudi Arabia ini kan ada transaksi oil dengan China, ya. Ada transaksi dengan China. Yang sebelumnya payment dengan USD bisa berganti ke Chinese yuan atau renminbi. Berarti negara-negara luar yang tidak bertransaksi langsung dengan US akan atau ada kemungkinan bisa mengganti metode pembayaran mereka dari USD menjadi mata uang lainnya. Oke. Nah, itu menjadikan USD bukanlah menjadi currency yang terkuat. Ada kemungkinan dalam berapa tahun kita melihat, kalau kalian mau belanja di mana, misalnya kayak belanja transaksi internasional ya, mungkin payment-nya bukan dalam bentuk USD lagi. Mungkin dalam Chinese yuan. Nah, karena kan setelah China mulai buka border, mulai anti zero COVID policy, ada kemungkinan China bakal nge-boom kenceng. Itu yang bahaya untuk USD. Ya, untuk kita mah kita santai-santai aja. Bahaya untuk USD. Kalau China naik, untuk kita juga enak. Kenapa? Karena kita secara GDP disupport oleh ekspor, ya, dan ekspor kita tuh banyak ke China. So ya untuk kita kalau China naik kita juga senang-senang aja gitu. Oke. Nah, yang kedua, ketika ada satu alternatif pembayaran ya, yaitu menggunakan yen, ada kemungkinan juga alternatif pembayaran yaitu menggunakan gold itu bisa terjadi juga. Yang kemungkinan terjadi jika ada transaksi besar antara China dan Rusia. Ya, karena kan China sama US ribut. Rusia sama US ya juga nggak baik hubungan. Ya kan? Dengan terjadinya begitu, ada kemungkinan, kan di Rusia juga banyak oil tuh. Bisa jadi China ngambil sesuatu dari Rusia. Payment dengan apa? Ya dengan gold. Dengan emas. Sebenarnya hal inilah yang jujur membuat kadang kenapa orang tuh lumayan confident sama Bitcoin. Kenapa orang percaya banget Bitcoin tuh bakal naik suatu saat. Ya, memang karena hal ini secara logika benar. Kita mau pegang USD salah. Mau pegang uang yang banyak dalam cash di bank, Silicon Valley bisa tumbang. Credit Suisse bisa tumbang. Harga USD bisa turun. Mau naik jauh, naik sejauh apa sih paling? Itulah kenapa banyak orang sekarang pegangnya Bitcoin. Karena bakal menjadi salah satu metode pembayaran di masa-masa mendatang. Ya. Bitcoin itu kan mirip sama gold, lawan dari USD. Nah, jadi otomatis ya ketika antar USD mulai drop terus, ada chance Bitcoin-nya bisa naik. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan emiten ya. Oke. Pertama lihat dari warna dulu ya, ada hitam, oranye, sama merah. Hitam itu yang menurut gua first priority kalian ya. Oranye ini buat copet-copetan, oke. Merah ini juga khusus buat copet-copetan, tapi menurut gua ini bisnisnya tuh nggak sepantasnya ada di sini sebenarnya. Oke, kita bahas kenapa. Bahas dari yang oranye dulu. PSAB, ARCI, SQMI. Nah, PSAB itu most of the tambang emas ya, banyak dari tambang emas ya, itu dibeli sama MDKA. Jadi sebenarnya apakah masih gede? Ya udah enggak sebenarnya. Cuma memang kalau mengikuti sentimen harga emas naik dan segala macam, ya bisa ikutan naik PSAB-nya. Jadi ya makanya kenapa hanya untuk copet. ARCI. ARCI itu ada tambang emas di Manado. Memang ada. Cuma memang secara manajemen kurang bagus. Secara manajemen ARCI. Maka dari itu walaupun ada chance bagus ya, ada chance bagus, cuman tetap aja dari sisi manajemen, kalau udah nggak bagus, ya udah susah. Ya. Makanya kenapa semua emiten ada chance naik, tapi tidak semua liquid dan sustain. Yang pertama harus kita lihat itu management of the company. Apakah manajemen dari perusahaannya bagus? Archie, bisnis oke, cuma manajemen jelek, jadi susah. Makanya nggak sustain. Kalau naik, kayak kemarin naik kan, Archie kan sempat naik kenceng tuh. Ya. Archie naik, tanggal 20 Maret naik 13%.
Sekarang gimana? Balik lagi ke harga semula. Ya kan? Balik ke harga mirip-mirip dengan harga tanggal 17-nya. Bagaimana dengan Antam? Antam tanggal 17 masih di bawah justru, masih pelan, tapi naiknya terus. Dia lebih cenderung safe dibanding RC. Itu kenapa bisa begitu? Karena ada masalah dari manajemen. Manajemen yang baik bakal maintain segala hal mengenai perusahaannya. MDKA ini sehat perusahaan, ya, manajemen juga bagus dan segala macamnya. Cuman jeleknya apa? MDKA itu emasnya nggak banyak. Ya bukan jelek sih, kekurangan lah, sorry, kekurangan. Emasnya nggak banyak. Oke, Medco juga sama, emasnya nggak banyak. UNTR juga sama, emasnya nggak banyak. Oke, nah, note juga di Indonesia tuh tidak ada yang bisnisnya 100% tambang emas. Antam juga ada nikelnya. Jadi nggak 100% ke emas. Oke, bentar minum. Nah, bagaimana dengan BRMS? BRMS jujur bagus, ya, dengan masuknya Salim. Cuman kayak tipe BRMS ini mesti ya penyesuaian-penyesuaian dari pengubahan manajemen. Karena perubahan manajemen kan nggak bisa terjadi dalam 1-2 tahun. Butuh waktu. Cuma apakah menarik? Ya, masih menarik. Tapi memang butuh waktu aja. Apakah suatu saat BRMS bisa balik ke 200? Menurutku bisa. Paling akhir tahun. Karena kan tipe BRMS mau arah gampang aja, nggak susah kok. Ya kan? So ya, balik lagi kalau kalian mau lebih cenderung main yang santai, ya udah. Antam, MDKA, Medco, UNTR, BRMS. Gitu. Kalau mau fokus bener-bener emas, ya fokusnya ke Antam aja. Atau BRMS. Karena BRMS juga lebih fokus totalnya ke emas. Oke? Nah, nikel. Oke. Ini nikel menarik untuk dibahas nih. Jadi kita bisa tahu, nikel tuh sebenarnya seberapa penting sih di mobil listrik. Dan masalahnya nikel tuh apa? Gitu. Ini kita melihat, membuat sebuah mobil listrik ya, bahan utamanya tuh adalah yang namanya lithium, ini nih bahasa nih, lithium ion batteries. Ini bahan utamanya. Ini lithium ion battery ini dibikin dari nikel. Oke, dibikin dari nikel. Nah, sekarang yang menggunakan paling banyak nikel adalah Tesla. Jadi kenapa Tesla tuh sempat benar-benar pengen masuk ke Indonesia? Karena pusat dari nikel tuh ada di Indonesia. Yang paling banyak nikel di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Mobil-mobil lain masih belum. Chevrolet, Nissan, itu belum terlalu banyak nikelnya. Nah, dari sini kita melihat, dengan Tesla menggunakan banyak nikel, ada chance ke depannya mobil-mobil merek lain pun juga fokusnya ke nikel. Nah, tahun-tahun sebelumnya ketika nikel masih dibikin ya, ketika nikel masih belum hebohnya gitu, belum terlalu heboh, nikel tuh hanya digunakan sekitar 33%. Ya kan? Terus pelan-pelan naik. Jadi fungsi dari nikel lebih difokuskan sekarang. Penggunaan dari nikel jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Otomatis artinya apa? Demand-nya naik tiap tahun. Nah, cuman demand yang naik ini harus disetarakan dengan yang namanya supply. Nggak perlu demand naik tinggi-tinggi tapi supply-nya nggak ada. Nggak perlu demand-nya terlalu tinggi tapi supply lebih tinggi lagi. Nah, inilah yang terjadi di nikel. Kenapa harga nikel turun terus? Kita perhatiin, sejak kemarin sempat muncak nikel di 30-an ribu. Koreksi terus, nggak pernah naik lagi. Sampai sekarang di 23.100. Kenapa? Dulu, produksi nikel ya udah tinggi, pelan-pelan. Nah, di masa-masa dekat 2020, 2021, nikel itu menjadi salah satu, karena masih banyak percobaan ya, nikel itu menjadi salah satu komoditas yang demand-nya gede banget. Nah, kalau kalian perhatiin 2021, pengguna nikel, ya, nikel usage, penggunaan nikel, lebih tinggi daripada produksi. Sedangkan di 2022, produksinya lebih tinggi daripada penggunaannya. Nah, siapa yang memproduksi nikel yang tinggi atau siapa yang menambang nikel lebih banyak? Jawabannya tuh kita, Indonesia. Jadi harga nikel turun, kenapa bisa turun sedalam ini? Kalau mau salahkan siapa? Jujur aja salahkan kita. Karena tambang kita terus berjalan, gitu aja.
Secara supply itu salah Indonesia. Secara demand salah siapa? Ya salah yang bikin-bikin mobil, bikin-bikin baterai itu. Kenapa kalian nggak kerja lebih keras? Kenapa kalian nggak produksi lebih banyak? Cuman yang susah. Karena butuh masa transisi di mana mesin-mesin mobil yang dulu menggunakan minyak berubah menjadi nikel. Itu butuh masa waktunya lumayan panjang. Nah, jadi bagaimana dengan nikel di tahun 2023? Kita melihat oversupply di Indonesia itu menjadi poin utama yang harus kita lihat. Ya. Terus kita perhatiin juga Indonesia kemungkinan setiap tahunnya ya, tahun depan itu tahun ini berarti, itu ada kemungkinan bakal naikin supply lagi. Ya, jadi produksi Indonesia itu bakal makin gede. Otomatis, gimana cara supaya nikel bagus? Demand-nya harus gede lagi. Demand-nya harus bertambah. Dengan forecast, ya, 2022 nikel belum bakal berjalan. 2023 nikel juga masih belum begitu berjalan. Nah, nanti mulai 2024, 25, 26, sampai 2027. Itulah baru pelan-pelan harga nikel tuh bisa mencapai bahkan 30.000, 40.000 itu possible banget. Itu mungkin banget. Sampai harga nikel yang tinggi. Nikel butuh waktu. Langsung 2023, kalau misalnya ada kenaikan ya paling kemungkinan besar hanyalah sebuah sentimen-sentimen sementara. Nah, jadi pertanyaannya biasa gini nih. Apakah menarik untuk HK Nikel untuk pegang Inco selama 10 tahun? Ya. Jawabannya adalah kalau untuk 10 tahun menarik. Asalkan tidak diganggu oleh pemerintah. Itu aja. Persyaratannya itu. Jangan sampai diganggu oleh pemerintah. Ya. Nah, prospek dari setiap negara, UK dan France. Ban fosil, yaitu mereka melarang minyak, melarang batu bara dalam tahun 2040. Masih lama? Ya, masih lama banget, 17 tahun. Norway, semua mobil pada tahun 2025 mesti zero emission, yaitu masih mobil listrik semua. Ya, makanya kenapa pemerintah tuh gencar-gencar terus supaya dikasih subsidi buat kendaraan-kendaraan listrik lebih diprioritaskan. Cuma memang jujur aja, dengan subsidi begitu mesti disupport dengan infrastruktur yang bagus. Orang beli mobil nikel, orang beli motor listrik, beli mobil listrik, cuma tempat casannya nggak banyak, ya pusing tengah jalan. Apalagi kalau yang tinggal di Jakarta, mereka mau trip ke luar kota, di tengah jalan nggak ada tempat casan, ya memang kalau misalnya Jakarta-Bandung mungkin gampang carinya. Bayangin kalau misalnya kita ke daerah-daerah kayak Semarang misalnya ya, terus lihat jalan-jalan yang lebih kecil, ya kan kita nggak tentu bakal menemukan tempat casan, ya kan? India, semua mobil dalam tahun 2030 dipastikan semuanya EV. China juga, ya ini belum ada tanggalnya karena kesusahan terlalu gede negaranya. Cuman kalau dengan negara China, India, Indonesia, plus US ya bahkan, itu kan udah 4 negara gede, udah mulai mengubah mobil-mobilnya menjadi mobil listrik, ya itu bakal menarik banget. Nah, balik lagi, kita nggak usah jauh-jauh lihat negara lain ya. Negara lain kemungkinan untuk membuat sebuah infrastruktur bakal lebih gampang. Cuman kalau Indonesia sendiri, kita bayangin aja yang tadi aku ngomong. Dari Jakarta jalan terus ke kota-kota yang agak kecil, lupa ngecas, tengah jalan mati mobil. Siapa yang mau ngurus? Ya kan? Belum lagi ke pulau-pulau kita yang lebih kecil. Bawa ke Papua mobil listrik. Infrastrukturnya di mana? Maka dari itu, nikel takes time untuk menjadi sukses. Jauh. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya aku udah bikin slide mengenai emiten nikel ya, cuman kayak ke-delete atau gimana. Cuma kita bahas dari sini aja. Oke. Yang yang hitam itu ini Antam, Inco, MDKA. Oke. Yang oranye itu ada DKFT sama Harum. Yang merah itu ada 3 ini. Oke, kenapa? Antam menarik, cuma kurangnya adalah nikelnya kurang banyak. Ya fokusnya karena bukan ke nikel. Cuma mereka ada. Inco yang benar-benar menurutku, kalau misalnya contoh nih, kayak kita mau cari emas, cari Antam. Mau cari nikel, carinya ke Inco. Gitu. MDKA juga ada nikel, cuma ini masih baru mulai.
Nah, cuman dengan dia udah masuk plus dia menggandeng CATL, ya ini bakal bikin nikelnya makin kenceng ke depannya. Jadi ke depannya MDK itu bakal fokusnya nggak cuma ke tembaga atau koper, tapi juga bakal fokus ke nikel. Karena salah satu pemegang saham di MDK itu fokusnya di nikel. Oke? Yang bagian orange ada DKFT sama Harum. Kenapa Harum untuk ukuran perusahaan sebesar itu aku masuknya ke orange? Yaitu perusahaan yang ya udah untuk sementara aja. Karena Harum tuh early player. Harum itu pemain baru di nikel. Nah, dengan situasi Harum sebagai pemain baru, ya MDK juga pemain baru sebenarnya. Cuma bedanya apa? MDK udah digandeng sama CATL, Harum belum. Belum ada satu perusahaan nikel yang benar-benar fokus untuk bagian nikelnya Harum. Tapi dia udah memulai, itu udah bagus. DKFT ini versi mininya aja, versi mininya. Nah, kayak Tins, kayak tadi sempat aku ngomong, fokusnya kemana? Nikelnya terlalu kecil. NICL, kenapa NICL merah hitungannya? Padahal perusahaan ini Indi nggak ya do di nikel. Indi masih belum mulai, masih baru. Nanti ke depannya tuh bentar bakal ada Adaro, bakal ada Indi. Mereka masih too early untuk disebut sebagai nikel, masih terlalu pagi. Ada chance ITMG juga mau masuk nikel, yang aku dengar. Cuman ya long way to go lah. Perusahaan segede Inco kalau mau ngurus nikelnya susah, apalagi tambahin perusahaan-perusahaan pemain baru. MDK tuh spesial cuma gara-gara ini. Waktu re-issue kemarin, kenapa makanya aku sempat re-issue tuh harus ikut segala macam. Karena yang masuk ini big company, perusahaan gede. Oke, balik lagi ke NICL. Kenapa NICL maksudnya ke merah? Jadi memang NICL fokusnya sama nikel. Cuma kalau kalian perhatiin, pergerakan NICL tuh nggak ngikutin nikel. Nikel turun, dia naik. Karena kenapa? Ini masih kategorinya saham-saham digoreng lah. Instead of kita melihat NICL itu sebagai perusahaan yang berbisnis nikel. Cenderungnya lebih perusahaan yang masih digoreng, masa-masa digoreng gitu. Oke. IFSA. Secara keuangan, ya, secara keuangan, IFSA ini lumayan bagus. Ya. Jadi kalau kalian coba lah iseng-iseng buka laporan keuangan IFSA, itu lumayan bagus. Oke. Terus juga secara manajemen, ya porsi masyarakatnya kecil. Yang artinya apa? Biasa perusahaan yang porsi masyarakatnya kecil, dia tuh kan nggak mau terlalu banyak ikut campur tangan dari masyarakat, ya kan? Nah, tapi yang beginian jeleknya apa? Nggak liquid. Kalian mau belanja 100 slot di IFSA, itu kan udah arahkan ini, udah bisa mengarahkan perusahaan ini. Kalian udah bisa bikin perusahaan ini arah. Cuman kita tuh percaya kalau misalnya suatu saham itu bakal liquid pada waktunya. Jadi sekarang IFSA di harga 11.40 ya. Ada kemungkinan IFSA juga bisa naik ke 2000 terus bulan liquid, bisa jadi. Nah, jadi memang special case. Sebenarnya ada perusahaan nikel-nikel lain. Special case kenapa aku masukin IFSA di sini? Karena menurutku ini menarik. Cuma memang butuh waktu buat dia naik karena nggak liquid. Aku habis disindir sama orang Semarang nih, katanya ngejek banget ya, bilang jalan Semarang begitu ya. Cuman contoh. Tidak bermaksud. Oke, yang ketiga kita bahas mengenai TINS atau timah. Nah, timah ini singkat aja. Singkatannya adalah, jawaban paling simpel adalah aku nggak suka. Kenapa? Ini adalah government issue. Timah itu government issue. Di mana satu, masalah royalti ya, 3%. Oke, ini udah salah satu penambahan beban. Yang kedua, masalah melarang ekspor. Nih, larangan ekspor untuk timah. Udah auto skip. Karena kita ikutin patokan harga dunia. Mau harga dunia datang sampai ke 1 juta per dolar, kalau nggak dikasih ekspor, ya udah nggak bisa ekspor kita. Mau gimana? Jadi otomatis apakah TINS menarik? Ya menurutku nggak akan menarik. Sampai pemerintah bakal kasih bahwa ya silakan kalau kalian mau ekspor udah boleh, royalti aku kurangin, silakan. Tapi untuk sekarang ya nothing interesting untuk timah ini. Terus di Indonesia, kalau kalian sering baca berita itu banyak banget timah-timah ilegal, ya kan?
Oh, banyak tambang ilegal juga ya kalau timah di bubble. Iya, betul. Itu salah satu alasan kenapa dulu Apple itu mau masuk ke Indonesia tapi nggak jadi. Karena banyak tambang ilegal. Kita tambang, misalnya jual harga contoh lah $5. Nanti yang ilegal datang jual $3. Perusahaan ngambil sama siapa? Ngambil sama yang $3. Banyak yang ilegal. Kontroversinya terlalu banyak untuk timah. Anggapan dia kalau di perusahaan TBK dia single player lah. That's why kalau kayak gini, apakah menarik? Ya udah jawaban gue skip. Udah, nggak usah pusing deh. Kalau misalnya dia ikutan naik gara-gara metal-metalan naik, ya udah kasih dia naik. Kita pegang metal-metal yang jelas aja. Ya kan? Lebih bagus. Oke. Terakhir, favorit copper. Nah, ini aku jelasin deh kenapa aku suka banget sama copper. Satu, copper in EV ya. Di EV, penggunaan copper itu sampai 183 lb. lb itu singkatan dari berat metrik dari berat di sana. Copper itu anggapan gini. Segala kebutuhan di rumah ya, mostly itu banyak coppernya. Memberikan arus listrik, tembaga. Kabel-kabelan, tembaga, segala macamnya. Nah, dulu waktu mobil masih mobil-mobilan minyak yang menggunakan minyak segala macam, penggunaan hanya segini 48. Mobil hybrid 88. EV 183. Jadi kalian bayangin kalau misalnya menghantarkan listrik, ya betul bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau misalnya kalian bayangin ya, mobilnya semua listrik, otomatis penggunaan koper itu bakal lebih gede lagi. Nah, bedanya sama nikel kenapa? Padahal kan sama-sama di EV. Bedanya itu koper itu digunakannya lebih banyak di aspek kehidupan dibandingkan dibandingkan nikel. Ini kan, nih, sampai tahun 2023 tidak akan ada tembaga yang cukup di dunia. Shortage bakal terjadi sampai tahun 2030, sorry. Kita dapatin harga koper sempat koreksi memang dari 4,8 koreksi terus rebound lagi. Nah, apakah masih bakal naik? Ya, kemungkinan masih bakal naik terus. Dengan dibukanya juga China dibuka, ekonomi mulai membaik segala macam, pembangunan rumah segala macam, infrastruktur, itu kopernya pasti terlibat. Nah, koper bisa dipakai buat apa aja? Atap, heating system. Nah, heating system ini menarik. Karena ke depannya rumah-rumahan kemungkinan kan pada pakai solar. Kayak lampu luar, lampu taman misalnya, pemanas air panas. Kan udah banyak solar sekarang. Ya memang kadang ada jelek, ada bagus nggak bagusnya sih. Kalau pakai solar semua. Oil and gas, electric wiring. Nah, paling utama dipakai di building industry. Ini yang bikin menarik. Elektronik itu nomor 2. Transportasi nomor 3. Tapi building industry nomor 1. Kenapa building industry? Sebuah negara kalau mau maju, mesti memiliki infrastruktur yang bagus. Infrastruktur dalam hal apa? Pembangunan, mau jalan tol, mau gedung, segala macam. Kenapa orang kayak ngerasa ke Singapura tuh enak banget? Karena mereka melihat, wah banyak gedung tinggi nih, gedungnya bagus, negaranya rapi. Gedung bagus, gedung tinggi. Kenapa sosialita Jakarta suka tinggal di daerah SCBD sana? Banyak gedung tinggi, kelihatannya bagus. Sama, negara kalau mau maju, mesti mempunyai banyak gedung tinggi. Rata-rata. Karena itu secara penampilan luar tuh kelihatannya bagus. Nah, pembangunan negara itu kan nggak stop. Non-stop, itu bakal berlanjut terus. Maka dari itu, kalau bisa kontribusi sampai 47%, ya itu otomatis bakal bagus banget. So that's why kenapa, ya, kalau kalian perhatiin MDK tuh selalu bakal keluar terus dari aku. Karena yang punya koper siapa ya? MDKA. Namanya juga Merdeka Koper. Ya kan? Nah, masalah supply demand bagaimana? Demand-nya bakal naik terus sampai 2031. Dan supply-nya masih bakal terus di bawah. Kenapa? Koper tuh nggak kayak nikel, di mana tambangnya di mana-mana. Nggak banyak yang punya koper.
Jadi sampai tahun 2030 masih bakal ada selisih antara kebutuhan koper dan juga supply dari koper di dunia. Nah, anggapannya gini, koper tuh lebih ke barang umum, nikel tuh lebih ke barang spesifik. Itulah kenapa koper tuh lebih menarik daripada nikel. Oke? Oke, masuk technical review. Udah selesai. Gue ini kalau tambah properti panjang, soalnya properti itu, aku tadi baru cek, ternyata beberapa perusahaan properti itu belum keluar laporan keuangannya. Nah, karena properti itu harus kita pecah lagi dari yang mall, dari yang landed, dari yang apartemen, dari yang lahan industri. Itu masing-masing ada prospeknya masing-masing. Lahan industri. Terus harus kita bahas lagi, aku perlu bahas lagi yang namanya properti IPO. Properti untuk, ya banyak IPO properti itu gagal sebenarnya. Nggak guna. Hanya untuk exit. Gitu. Jadi ya begitu kira-kira. Kenapa properti ya? Ntar tunggu laporan keuangan deh. Karena aku pengen lihat salesnya mereka tuh bagaimana ntar. Karena harusnya dengan ekonomi recover gini. Kenapa sebenarnya properti itu menarik ya? Mindset orang Indonesia itu menabung, cari duit, terus ngapain? Kalau sebelum nikah, pikirannya ngapain? Banyak banyak anak muda itu pikirnya gini. Aku mau punya rumah dulu. Aku mau punya tempat tinggal dulu. Ya kan? Padahal beberapa perhitungan-perhitungan kadang kayak sewa rumah tuh lebih worth it daripada beli rumah sebenarnya. Beberapa perhitungan. Cuman beda. Banyak orang tuh lebih punya mindset, aku harus punya rumah sebagai aset. Ya kan? Jadi kenapa properti itu ya tetap bakal menarik. Nah, cuma kan harus tarik lagi prospek mereka di mana. Dan yang properti yang bagus di Indonesia tuh nggak banyak perusahaan properti. Sekelas Agung Podomoro yang memang namanya terkenal, sekelas Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, nama terkenal, apakah bagus? Ya enggak. Cuma berapa? Oke, ada yang mau nanya sebelum kita masuk ke technical review untuk beberapa saham dan IHSG? Nah, nanyanya berarti related sama metal-metalan ya. Untuk pertanyaan lain ntar aja. Ntar jelasin properti yang kayak industrial juga. Terus sama perumahan mungkin bisa dibandingkan. Oke, bisa. Medco tuh emasnya di anak perusahaannya, iya. Tapi nggak gede. Yang mau kongsi sama Salim. Aman. Aman itu ya, yang mau IPO kan aman. IPO MBMA dan NTK apa menarik untuk trading? IPO itu tujuannya kita hanya mengambil momentum pertama. Momentum pertama di IPO, rilis, naik, udah selesai kita sabut. Kayak cuan kemarin lah. Naik, udah selesai. IPO yang aku bakal ikutin MBMA, NCKL, sama AMA ntar. Aman. 3 itu. Kalau masalah IPO lain, masih ada yang menarik, cuma ya banyak yang tujuan buang barang sih. Kayak GTRA ya, itu kenapa naik ya? Kenapa aku nggak berani call ya, padahal naik? Karena aku kenal owner ya. GTRA itu salah satu vendorku di Jakarta. Aku kenal owner ya. Dia udah bilang kok dia mau IPO. Tujuannya buat apa? Dia cuma bilang, perlu duit nih. Mau beli tanah, mau beli depo. Ya otomatis mau buang barang dong dia. Ya, lihat aja ujungnya kemana lah. Ownernya yang punya Arta ya? Nggak tahu aku. Oh, nggak tahu ya punya Arta atau nggak. Arta. Kayaknya beda deh. Oke. MDK itu satu-satunya emiten koper yang ada di bursa. Kayak aku bilang tadi, si Tins itu juga ada koper. Tins juga ada koper. Cuman, ya balik lagi. Kopernya kan nggak gede. Dominasinya bukan koper. Medco juga ada. Tapi dominasinya bukan koper. Ya, Medco, Tins itu ada. Kemarin mau masukin, cuma mikir-mikir,
Nanti kalian malah harganya ke sana, susah lah. Maksudnya memang ada, cuma kan nggak berhubungan banyak. Fokus utama bisnisnya bukan di sana. Gitu. Kayak Teens lah, contoh dia walaupun ada koper sekalipun ya. Kalau masalah timahnya susah, ya dia mau naik gimana pun, ya bakal berat juga. MDKN CATL itu apa? Coba lu Google CATL. Keluar ntar pasti. Perusahaan gede itu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita masuk ke technical review. Nanti pas normal arah base simetris trading lebih enak buat swing tuh. Scalper bakal lebih takutan atau nggak ada efek sama sekali buat mereka. Kemungkinan besar gini, yang namanya scalper itu sebenarnya nggak ada takut. Yang nama orang scalper itu nggak bakal takut sama yang namanya arah ARB berapapun. Karena mereka kan nggak hold. Mereka cuma beli, naik 2-3%, naik 4%, jual. Jadi mereka nggak takut sama sekali. Nah, apakah bisa ada ketakutan sedikit? Menurut gue untuk scalper mereka nggak bakal takut. Karena mereka kalau misalnya minus 2% pun mereka bisa CL. Itu aja bedanya. Cuma paling ada berlawanan, kadang naik terlalu kenceng, karena arahnya nggak berubah. Naiknya terlalu kenceng, ya paling dibanting sama owner supaya nggak terlalu tinggi harganya, bisa jadi. Gitu. Oke, kita masuk ke technical review. Oke, yang pertama IHSG. IHSG potensi menutup gap dulu minggu depan. Ya, jadi Senin ada potensi tutup gap. Habis tutup gap ada chance untuk naik di minggu pertama. Nah, waspada ntar setelah minggu pertama baru kita lihat setelah hari Kamis kan Jumat kan libur. Baru kita lihat apakah ntar mulai dibuangin. Nah, hati-hatinya kalau ntar di sini sideways. Ini kalau di sini sideways menurutku kita mulai cabut. Kalau masih naik nggak apa-apa. Karena kalau aku perhatiin sekarang ya, sideways-nya IHSG ya, nggak pernah berhasil break berapa kali ini. Habis sideways itu rata-rata turun. Jadi mulai waspada. Yang kedua, S Hardware salah satu saham yang menurutku lumayan menarik. Kita perhatiin S Hardware tuh udah mulai berpotongan ke atas, Golden Cross. Ada satu resisten di 486 ya. Ini jadi tadi kan kita masuk di 488 ya. Karena kan asumsi dia bisa break, ternyata closing 478, cuma ya masih di hold, nggak apa-apa. Kalau bisa close di atas 486, next-nya ada di 515 yang harus dilewatin. Ini kalau 515 lewat, harusnya bisa gampang ke 560. Karena tren juga mulai berubah. Ini kan kalau kita tarik garis turun, ya, gampang kita tarik garis ya. Tarik garis, lurus. Nah, ini udah mulai break. Maka lebih konfirmasi kalau dia bisa bikin higher high di atas resisten 515. Oke. Ya lumayan menarik dengan retail mau menjelang lebaran orang pada belanja-belanja di S Hardware ya bisa jadi. Oke. Astra asumsi dengan RUPST menjelang RUPST ya udah mau datang RUPST-nya mantul juga di trend line ya ada trend line, ada uptrend-nya mantul berapa kali ya lumayan menarik di sini ya. Ya, jadi ada kemungkinan bisa mantul dari downtrend-nya, dari uptrend-nya, ini kan mulai waktu koreksi ya, udah mulai lewat, higher high, hari ini juga higher high lagi, ada chance bisa lanjut ke 6175. Oke, nah, ntar tantangannya ada di sini, 6175. Di mana ini adalah resistance kuat, kemarin juga waktu gap up, dia pas di sini, terus turun, nah, tapi untuk sekarang mulai menarik, dengan asumsi ntar masa-masa menjelang dividen, menjelang RUPS, kalau beneran bagi dividen gede, harusnya bagus. Terus prospek untuk tahun 2023 juga, kalau kalian perhatiin kemungkinan besar mobil-mobil dari Astra bakal mengeluarkan EV-EV-nya. Yang ketiga, NSSS. Ini saham yang menarik. Kenapa? Karena masa-masa kenaikan penurunan ini masih ditampung oleh underwriter-nya, yaitu IF. Ya. 138 sebagai daerah support kuat, 155 sebagai daerah resistance kuat. Bolak-balik sini aja. Jadi ya kalau masa sekarang 146,
Kalau yang nggak ada posisi, mendingan ntar aja. Tunggu dekat 138, kalian buy terus sini. Oke. Terus ntar dekat 155 jual. Nah, ini agak mirip modelnya waktu masa-masa VTNY. VTNY itu waktu sempat turun, drop, ya, terus sideways lama, panjang banget kan, itu diakum terus sama underwriter. Nah, kita asumsi IF masih akum, ada chance ya dari sini ntar rebound ke sini. Kalau bisa break 155 itu paling bagus. Karena ini resistant kuatnya. Oke. Ini berhubungan dengan gold, USD IDR. Kemarin pas juga ada nasabah yang nanya, aku mau jalan-jalan ke US nih bulan September. Kalau mau beli USD, beli sekarang atau nanti aja ya? Jawabanku nanti aja. Karena ada chance. Ini kan kemarin kan pas dia nanya tuh hari ini. Hari Senin, sorry. Hari Senin, di mana USD itu masih di atas 15.000. Nah, jawabannya adalah USD masih bisa di bawah 15.000. Dan target USD adalah di 14.600 sampai 14.800. Nah, kalau ini segini, kemungkinan harga gold ada di level 2000 plus. Ya, 2050 lah. Target gold berapa? Target gold tahun ini kemungkinan bisa di level 2200. Itu chance possible. Oke. Sip, itu aja untuk hari ini. Sama lagi, kalau kalian mau join Priority, boleh. Di sana call-nya juga jarang memang, cuma yang kalian bisa akses ke grupnya Kejo untuk mau ikut main futures atau main spot di crypto. Sama starter, kemarin kelas bulan Maret kita udah mulai ya, yang udah difilter. Nanti bulan depan ada kelas lagi mengenai technical, cuma mungkin aku buka slot lebih banyak deh, 25. Kemarin fundamentalnya kan kita nggak bahas sampai dalam, sampai laporan keuangan. Kita cuma bahas yang penting-penting itu apa aja sih di fundamental gitu. Oke, yang mau nanya silakan. Kita ada waktu sekitar 10 menit bisa. Technical Medco sama MDKA. Ada. Oke. Kalau Medco ini menarik. Kita lihat. Kemarin kan sempat call di sini. Waktu di 8 sekitar level ini aku suruh tahan. Ya. Ini sekarang menarik kenapa? MA20 mulai di break. Ya, ada chance bisa lanjut. Kalau kita perhatiin resistance selanjutnya ada di sini. Ya, dia ada gap di 1060. Jadi target pertama bakal ke sini dulu. Level jaga, kalian jaga di sini. 945. Jangan sampai bikin lower low. Oke. MDK, ya MDK juga lumayan mirip, MA20 di break, kalian bisa jaga di level MA20-nya 4090. Target pertama kita perhatiin MDKA, ya kemarin yang ikutan tampung waktu di bawah 4000 sih, ya lumayan sih. Anggap kalian masuk di 39 aja deh. 39, ya udah sekitar 7%, masih bisa lanjut lagi. Oke, target pertama, kita perhatiin MDKA mesti break 4200 dulu. Break 4200, target ke 4420. Itu yang kedua, resisten keduanya. Asa kemarin berapa hari lalu di call yang waktu di sini dia break terus naik. Nah, perhatiin Asa tuh nggak berhasil break MA20-nya. Ya, jadi MA20-nya di level 805 nggak berhasil di break. Tanggal 30 memang kelihatannya break tapi dia gap up. Tapi closing-nya di bawah. Jadi ya closing-nya masih di sana belum di atas. Ini kalau closing-nya hijau bagus kemarin. Cuma masih koreksi. Jadi untuk sekarang Asa ada chance bisa koreksi dulu, koreksi singkat ke level 735. Kalau break ke 700 ya dengan support kuat di 700. So far kita perhatiin MACD-nya masih berpotongan ke atas. Ya, jadi kalau misalnya ada chance mendekati level 700 ya, bisa buy on weakness. Resisten di 805. Oke. BBYB. Nah, BBYB menurutku sih nggak menarik ya, jujur aja. Karena nggak ada sentimen yang mendorong bank-bank digital ini untuk naik lebih kenceng. Ya, kalau untuk sekarang di masa-masa suku bunga mulai tinggi, kita balik ke bank-bank tua aja. Lebih menarik daripada bank-bank kecil gini, daripada bank-bank digital begini.
Kalau untuk sekarang kita perhatiin support. Oke, supportnya di 575 dari Fibonacci dan resisten 635 lumayan kuat. Mesti di break 635. Saranku kalau dia ke 575 jangan buy dulu. Karena ini pantulannya nggak ada. Nah, lebih prefer kalau dia sampai turun ke bawah banget sampai ke 478 lebih menarik, atau buy on breakout di 635 aja. MDK itu termasuk mid to big cap, tapi kalau aku perhatiin gerakannya lincah ya naik turunnya. Sebenarnya kalau ngomong lincah banget sih enggak ya. Tapi ya lumayan bisa kenceng. Jadi MDK itu kelihatannya apa? Nggak banyak nggak banyak pemain di sana. Nggak kayak Antam. Antam tuh banyak sisa-sisa orang yang nyangkut waktu di harga 3.000, 2.800 tuh banyak banget yang nyangkut di sana. Cuma MDK tuh enggak. MDK nggak begitu. MDKA memang uh, agak gede. Apakah liar banget? Ya nggak juga. Nah, cuma MDK apakah banyak sangkuters? Ya nggak terlalu. Gitu. Dan kalau orang yang sangkut di MDK pun rata-rata mereka average down. Beda sama Antam. Karena Antam mau naik itu berat banget sebenarnya dibanding MDK. Antam, Telkom, ITMG. Banyak ya Dedi maunya ya. Antam yang masih oke, masih so far masih kelihatan bagus. Next resistance kita perhatiin ada di sini ya, 2100. Kalau 2100 break, next-nya bisa ke 2210. Jaga di berapa? Untuk short term jaga di sini. 2040. Telkom ini mirip juga nih, nggak kemana-mana Telkom nih. Nah, Telkom slow banget ya. 4120. Support di 3990. Short term sideways. ITMG resisten 41375. Support sekarang di EMA 20-nya. 38300. Asa kalau untuk swing oke nggak? Untuk swingnya berapa lama dulu? Untuk swingnya berapa lama dulu? Itu dulu. Kalau secara jangka panjang masih oke. Secara jangka panjang. Cuma panjangku itu bisa mungkin setahun lebih. Nah, itu masalahnya. Kalau swing apa? Apakah ada prospek? Ya kita perhatiin antar aja mau mulai sampai kapan. Antar aja harus ada prospek baru juga. Kalau cuma fokusnya sama kurir, ya agak berat. Karena pesaing-pesaing kurir itu bakal datang terus. Perhatiin Goto deh. Goto tuh kenapa mulai kena kasus? Itu supir-supirnya Goto ya. Supir-supirnya Goto. Itu udah banyak yang pada komplain. Karena insentif mereka terlalu gede. Waktu kemarin aku ke Thailand, naik Grab ya. Kan mirip juga konsepnya tuh. Itu banyak yang kayak udah naik mobil, mereka bilang, cancel aja, saya kasih diskon. Tapi cancel. Jangan lewat sana. Itu. Kenapa? Karena memang potongan dari Gojek atau Grab itu lagi tinggi. Itu lagi masalah mereka. Nah, antara aja juga sama. Konsepnya dengan yang motor-motoran itu, pasti bakal ada startup baru, atau orang yang mungkin yang nyuci duit atau investor dari luar yang buka, yang bisa menyaingkan Asa. Itu. Oke? Banyak juga chatnya. BMBL. Ini Bumble. BMBL. Nah, BMBL FS72 ya masih oke, nggak masalah. Cuma memang ini kemungkinan bakal koreksi dulu tipis. Paling ke level 66 lah. Udah nyentuh juga. Karena candle yang ini jelek. Ya masih oke kok. Mulai mantul nih IPO. Short selling itu sistemnya gimana? Investor retail juga bisa. Bisa, cuma harus cari barang. Short selling itu kita pinjam barang. Misalnya contoh aku ada BRMS 1 juta lot misalnya gitu ya. Terus kalian mau short sell. Ya udah, aku pinjamin barangnya ke kalian. Ya, aku pinjamin barang ke kalian. Habis itu setelah aku pinjamin, aku minta dibalikin dalam waktu misalnya 2 bulan. Ya udah, kalian mau jual semua BRMS ku 1 juta lot silakan. Tapi dalam waktu 2 bulan, BRMS ku 1 juta lot tuh harus balik. Itu aja. Konsepnya begitu aja. Jadi pinjam lot, habis itu dibalikin dalam bentuk lot juga. Nah, tapi biasa pinjam-pinjam gitu ya paling ada bunga-bunganya lah. Cuan, teknikal gimana?
Oke, Swan itu gini. Ini siapa coret-coret? Oke. Swan tuh menarik ketika tadi dia break 780. Nih. Di sini dia break menarik. Apakah sekarang masih menarik? Ya. 775, sorry. Sekarang masih menarik? Ya, masih. Jaga aja 775. Karena dia break hari ini, tapi breaknya terlalu kenceng. Tadi mau kejar juga ngeri. Untung dia koreksi kan. Nah, nyentuh 775, ya kita bisa spekulasi buy sekarang. Nanti kalau di bawah 775, kita cabut. So far masih menarik kok. Dia walaupun udah koreksi, udah naik kenceng, tapi belum ada distribusi yang masif. Arto bagaimana? Arto hanya khusus buat kalian copet. Udah. Ini paling sampai ke level-level mentok ke 2850 paling udah kelar. Nggak ada sentimen yang menarik deh. Arto bagaimana menurutku ujungnya di 1000-an. Salam sektor call, apakah menarik menjelang bagi dividen? Menarik. Selalu aku sebut itu menarik menjelang bagi dividen. Karena the last run menurutku, udah di ujung. Call-nya yang profitnya tahun ini udah. Tahun depan pasti profitnya menurun. Atau maksudnya tahun 2023 ini ya, profitnya harusnya menurun. Debut. Ini lumayan menarik nih. Kalau bisa break ini menarik. 2050. Kalau bisa break ya. Consumer goods menarik nggak? Unilever, ICBP. Unilever nggak menarik. ICBP juga nggak terlalu menarik. Kalau naik pun ya paling mentok-mentok ke sini lah. Nah, 4%, 5% gitu ya nggak terlalu menarik sih. Belum saatnya. Lebih menarik rokok menurutku. Antam itu kalau udah dari 2000-an, berat bener jalannya. Tapi kalau di 1900 dari 1780 cepat naiknya. Ya, betul juga. Karena banyak orang tuh punya average tuh di sini, di atas ini. Di sini. SCMA harusnya nggak menarik nih. Nggak menarik ah. Pemilu tuh nggak pakai media sekarang. Emang siapa misalnya Anies mau kampanye di SCTV kan udah enggak. Mau kampanye di Instagram live lah, paling gampang di TikTok. SMKM, ya ini saham-saham tipis-tipis maju lah ini. Menarik nggak? Ya menarik lah kalau catnya begini. Cuma mesti hati-hati. Ini kan udah, kalau kita hitung ya, dari sini 600%. Ya hati-hati, ini bisa AB berjamaah kayak begini. Ini bisa begini ntar. Nah, ini, nah. Ini kan naik terus juga nih. Sekarang RB habis, masuk lebih ke bawah. Nggak bisa jual ini. Ya kan? Ya, menarik, tapi ya hati-hati. BDKR, ya masih oke BDKR, nggak masalah. 252-nya masih kuat. Tadi sempat naik, padahal kalau tadi close di atas 260 sih menarik loh. Cuma masih belum kuat ternyata. Ya, tunggu aja. Bumi kemarin kena Sero News. Sero News, ya sekarang mulai mantul, ya harusnya masih oke. Masih lumayan menarik. Untuk Bumi. Short selling crypto sama saham sama. Beda lah. Crypto kan lebih ke trading. Futures ya kan soalnya. PTBA, ya ini pasti menarik juga. PTBA, ITMG itu yang kemungkinan sebagai dividen gede. Ini juga ada mau balik ke 4.000, break 4.000 sih menarik, bisa ke 4.000, 4.280. Kalau break ke 4.000 ya. Ya masih oke kok. PTBA. Sama sentimennya apa? Sentimen dividen. Agro masih di bawah naungan BRI. Masih layak hold nggak? Gua ada di 449. Dari sini kalau ke 449 15%. Hold dulu aja. Masih bisa, ini udah di atas SMA 20, ada chance rebound. Hold dulu. HMSP hari ini rebound, hari ini ARB, Senin oke ya. Senin bisa ambil kesempatan untuk buying weakness HMSP. Karena kalau kita lihat kasar ya HMSP ya. HMSP. Profit 54. Kalau dia bagi 100% berarti 54. 54 bagi 11,25.
Masih ada 4,8% dari dividen, walaupun nggak gede. Biasa lebih gede soalnya. Cuma ya kalau untuk sekarang, kalau dia ARB, habis itu dia rebound, ya itu menarik besok. Apalagi U20 gagal di Indo ya, jadi nggak menarik CSM. Aku nggak tahu sih aku nggak tahu siaran TV-nya di mana U20. Cuma ya emang berapa banyak sih untuk U20? U20 tuh nggak jadi datang, dampaknya tuh nggak gede di sana. Dampaknya itu tempat lain sebenarnya. Emang U20 kayak nonton kan juga jarang paling. Ada Rob, ya mirip juga rata-rata pada di atas 520 masih oke. Jaga aja di 28-20. Menurutku level sekarang kalau kalian jaga jangan terlalu jauh deh. Kenapa? Karena ntar ada chance dia kalau mau koreksi tuh bisa lebih dalam. 28-20 jaga. Beli ini belum kemana-mana lah. Ini masih menarik kok. Masih menarik. Cuma belum kemana-mana. Harus tahan lama. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau tak ada kita close. Big Banks slow down dulu. Ntar aja. Kemarin udah naik. Udah masa dividen selesai. Slow down dulu aja. Politik ada hubungannya sama rokok? Ada, tapi nggak secara langsung. Ya kayak tadi aku bilang masalah HP lah. Orang itu kan menggunakan rokok sebagai metode pembayaran. Ya kan? Kayak contoh, bos, uang rokok, bos. Ya kan? Uang ngopi, bos. Kan nggak ada yang bilang, bos, uang baju. Kan beda. Ya itu aja. Simpelnya gitu. Suni masih oke. Suni itu yang aku dengar, owner masih belum jualan. Ya, stop record.